Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim la'allahum yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Baik, abang kakak, abang-abang izin ku minta senyum dikit, lain asal ku nengok cemberut kalian. Ibu-ibu aja tidak usah senyum, karena ujian bagi saya. Jadi terkadang tanpa kita sadari, yang sesuatu dianggap baik ternyata bisa jadi berdampak buruk. Saya pernah dan sering jadi dosen, dan ketika saya manggil mahasiswi-mahasiswi itu dan mereka menunjukkan senyum yang berlebihan, itu bahaya itu. Maka ada juga gambaran, biasanya cemberutnya ibu itu adalah bagian daripada kebaikan, walaupun senyum itu adalah bagian daripada ibadah. Nah, tanpa sadar juga abang-abang, baru saja kita duduk tadi, abang sudah mendapatkan pahala di awal karena sudah tersenyum. Dan ini adalah bagian daripada amal sunnah yang harus kita jalankan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih izinkan kita untuk sama-sama duduk bersama dalam majelis ilmu, duduk di taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya berharap semoga ini jadi wasilah atau menjadi asbab duduknya kita hari ini di taman surga yang ada di muka bumi. Pada akhirnya nanti Allah pantaskan kita untuk duduk di surga Allah di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Karena saya sering mendengar kalimat-kalimat yang pendek-pendek, tapi bagi saya nyengat betul. Kayak contoh hari ini, macam mana enak duduk di surga, di taman surga sanen, duduk di taman surga yang ada di muka bumi di gedak kawah. Kan ada kalimat-kalimat macam tu. Ada juga kawan ngomong macam ni, Ustaz, macam mana Ustaz, iman kita ni nak masuk ke dalam surga Allah, nak bawa badan kita ke masjid baik saja, iman kita tak sanggup Ustaz. Ada kawan ngomong sesederhana itu. Macam mana kita nak menghayal iman ni pacak bawa kita masuk ke surga Allah? Sekedar untuk bawa badan solat ke masjid saja, iman kita tak sanggup. Ngayal nak bawa badan ini ke surga Allah. Ngayal, terkesan begitu. Kalimat-kalimatnya sederhana, tapi kalau dipikir, nyengat betul, hayalnya tinggi betul nak ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara imannya hari ini untuk melangkahkan kakinya ke masjid saja tak mampu. Termasuk diantaranya menghayal kita terkadang pengen duduk di taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman ini sekedar untuk melangkahkan duduk di tamannya yang ada di dunia ini saja pun terkadang tak sanggup. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita untuk sama duduk di sini, duduk di taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah ini bagian daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita syukuri itu dan kita berupaya untuk mengekalkan hidayah ini di dalam diri kita, dan berharap terus kita upayakan bagaimana hidayah ini kekal, senantiasa mensyiarkan apa yang sedang kita rasakan. Selanjutnya tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya berupaya untuk menghidupkan sunnah beliau. Jadi begini, sekarang kan lagi musimnya hari kemerdekaan 17 Agustus. Kalau di beberapa daerah di Jawa itu ada bentuk program-program. Di antara salah satu program menyambut hari kemerdekaan adalah napak tilas perjuangan para pahlawan. Salah satunya napak tilas perjuangan Jenderal Sudirman. Ada napak tilas perjuangan
eh, di Ponorogo. Yang paling sering itu napak tilas perjuangan Jenderal Sudirman. Berjalan waktu masa perang gerilya beliau. Nah, rata-rata orang-orang yang ikut, rata-ratanya orang-orang yang ikut napak tilas perjuangan Jenderal Sudirman ini, setelah selesai ikut program itu, dorang tambah cinta ke negara, dorang tambah cinta ke Jenderal Sudirman, dan pengen mengabdi luar biasa. Saya ngebayang begini, napak tilas perjuangan Jenderal Sudirman saja begitu dihadirkan rasa cinta yang berlebih. Apalagi kalau mau di antara kita ini pengen napak tilas perjuangannya baginda Nabi. Itu pasti lebih lagi dirasakan. Kita ini mohon maaf belum pernah merasakan diusir orang kan? Ketika ikut majelis taklim. Atau pergi ke masjid, nak ngajak orang ke masjid diusir orang kan? Belum pernah kan? Lain. Dan ngebayang bagaimana baginda Nabi ketika di Taif. Baginda Nabi ketika di Taif datang nak ngajak orang ke jalan agama Allah, diusir. Dan hari ini alhamdulillah belum pernah mungkin kita ngerasakan. Ada satu dua di antara kita mungkin pernah merasakan. Yang kugegati di budu-budu, ngajak orang, kemudian pas duduk-duduk bersama macam ni, dipegang pundakku macam ni. Nah, kan belajar agama yang benar, jangan belajar agama yang benar-benar macam ni, belajar agama yang benar. Dosa gawe-gawe yang macam ni, gara-gara kami ngajak umat untuk masuk ke masjid. Bapak pernah datang ke satu tempat berkunjung ke masjid, di masjid itu dak de siapalah, yang ada hanya tai cicak weh. Kunjung, pas datang ke masjid itu dak de umatnya. Yang ada hanya tai cicak weh. Kita berjalan napak lapak kaki kita di situ saking tebal debu. Akhirnya datanglah coba ke Pak RT ya, bertanya, ada berapa kakak di sini? Di sini ada 67 kakak dan 100% umat Islam, tapi tidak siapalah yang ke masjid. Akhirnya dikunjungi, ditemui, ngajak ke masjid, akhirnya malam-malam musyawarah. Kami bersepakat bahwa bapak-bapak ini tidak boleh di sini. Malam ini pun harus tinggalkan masjid deh. Ya Allah lah penting. Tapi itulah nyaman dah. Keluar masjid, Masya Allah, lillahi mata macam ni. Sedikit rasa yang dirasakan oleh baginda Nabi ketika beliau sedang berada di Taif. Dan begitu juga dengan cerita-cerita yang lain. Maka hari ini kita coba sedikit mau belajar tentang pengorbanan baginda Nabi, yang sesungguhnya ini adalah bagian daripada upaya untuk mendatangkan nusratullah, pertolongan Allah itu datang kepada kita. Abang kakak jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya kalau Ustadz Firdaus menyampaikan ada slide yang kurang pati rajin orang dikasih laptop ade, pas ku buka YouTube tuh lah akhirku mati ku laptop Jadi tidak begitu bagus saya bikin slide-nya, tapi insya Allah kalau ada papan tulis, terkadang tangan saya mau urik-urik yang ada di papan tulis ini. Ya, hari ini materi kita tentang nusratullah, pertolongan Allah. Awalnya panitia minta saya menyampaikan tentang kiat-kiat mendatangkan pertolongan Allah. Saya bilang saya tidak berani kalau nulis kiat-kiat mendatangkan pertolongan Allah, karena khawatir dari kiat-kiat saya sampaikan ternyata pertolongan Allah datangnya bukan dari kiat-kiat itu, karena kita tidak tahu asbab apa pertolongan Allah itu datang. Nanti saya sampaikan misalkan ada 4 kiat-kiat pertolongan Allah datang, misalkan saya sampaikan, ternyata bisa jadi bukan asbab 4 ini pertolongan Allah datang. Hanya sekedar saya membuang duri di pinggir jalan, Allah ridho, itu bisa jadi Allah datangkan pertolongannya. Maka hari ini insya Allah kita akan coba cerita, diawali dari cerita para sahabat-sahabat dahulu, dan kemudian kita menghadirkan tanda tanya. Sekarang saya ingin coba kasih gambaran dulu kepada abang kakak.
dalam perang umat Islam menaklukkan Andalusia. Ini cerita ya. Umat Islam waktu itu menaklukkan Andalusia. Jumlah tentara umat Islam seingat saya waktu itu berjumlah 10.000 tentara. 10.000 tentara ini banyak, benar banyak. Tapi yang dihadapi mereka itu 100.000 tentara. Yang memimpinnya waktu itu adalah Tariq bin Ziyad. Yang memimpinnya waktu itu adalah Tariq bin Ziyad. Dan dengan qudratullahnya, dengan kuasa Allah, Allah menangkan. Jadi sejarahnya ini yang Tariq bin Ziyad membakar kapal. Kapal itu habis terbakar. Dan Tariq bin Ziyad ngomong, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, al-bahru wara'akum wal adu amamakum." Belakang kalian lautan. Dan di depan kalian sekarang hanyalah ada musuh-musuh Allah. Dan hari ini tak ada lagi yang kita harapkan kecuali hanyalah kemenangan dan pertolongan dari Allah. Dan tidak ada hari ini, wallahi laisa illa, dan demi Allah hari ini tiada lagi kecuali kita menang atau kita syahid di jalan Allah. Itu pernyataan yang disampaikan Tariq bin Ziyad. Ngomongnya dia telemet dengan gagah. Kenapa saya bilang ngomongnya dengan gagah? Tariq bin Ziyad itu ngomongnya di depan 10.000 tentara. Dek pakai sound system. Jadi kebayang enggak seberapa suara tuh? 10.000 tentara atau seberapa banyak kok? Nek, dia sampai 100 seseku. Kok butuh sound system? Ini Tariq bin Ziyad di depan 10.000 tentara ngomong tanpa sound system. Artinya dari sini pun kita bisa membayangkan seperti apa gagah-gagahnya pemimpin umat Islam pada masanya dulu. Dan beliau ngomong dengan satu instruksi. Dan kalau boleh saya kembalikan lagi sejarah jauh hari sebelumnya, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Hajjul Wada itu ngomong di depan, ada yang menyampaikan 240.000 umat, ada yang menyampaikan 100 lebih ribu. Dan itu pun dalam Hajjul Wada ngomong tanpa menggunakan sound system. Kita mau ada sound system, bubar cara kita. Kalau Allah lebih dari 200 orang. Dari sini pun saya ingin sampaikan pertama, abang-abang, laki-laki harus gagah, harus lantang. Jangan cuma. Termasuk perempuan juga harus gagah. Ya kadang, aku udah sanggup hidup tanpamu. Geli, kami dengar. Udah boleh deh. Mengkual. Budak-budak sekarang ini ku sering mau ulo-ulo. Tapi real, Pak. Kenyataannya begitu. Nyabet telepon kan. Jadilah lah jam 10 kita tidur. Out lah bang. Tapi abang yang matiin. Enggak, adik bayi. Abang bayilah, adik lah. Abang bayilah, adik lah. Jangan suruh-suruh. Akhirnya macam ni beda. Kita hitung sampai 3 kelak kita matikan sama-sama. Out lah bang. 1, 2, 3. Adik-adik suara. Dia mohon maaf. Letoige pun umat kita hari ini. Nah, saya ingin bicara tentang sejarah dulu. Tariq bin Ziyad. Setelah Tariq bin Ziyad, kembali lagi sebelumnya, jauh hari sebelum itu. Perang yang pertama dalam Islam. Namanya Perang Badar. Perang Badar ini kita sama tahu jumlah tentaranya 1 berbanding 3. 313 lawan berapa? Lawan 900. Intinya 1 berbanding 3 tentara. Kok lagi-lagi dimenangkan? Tidak masuk akal. Tak? Dan saya coba mikir-mikir juga. Kalau boleh saya cerita juga tentang Indonesia ini. Benar apa tidak? Indonesia ini menang pakai bambu runcing. Kalau memang benar kayak renung runcing, artinya ada pertolongan Allah juga di sini kan? Oke, saya kembali lagi. Penaklukan
Konstantinopel. Konstantinopel ini yang sebagai jenderal perangnya bernama Muhammad Al-Fatih. Yang kita sama tahu, beliau ketika memimpin perang waktu itu usianya baru 21 tahun. Dan jumlah tentaranya 1:10 yang dihadapi. Pertanyaan kita, seperti apa cara perang mereka? Dan apakah di sini ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam memenangkannya? Dan setelah kita buka sejarah, ternyata iya. Buka Al-Qur'an, ternyata iya. Kalau perang Badar itu kan bihom sati malaikati musawwimi. Allah turunkan para malaikat sebanyak 5.000 yang membantu dalam keadaan berpuasa. Ada bisalah sati ala fi malaikat munzilin. Ada 3.000 para malaikat yang Allah turunkan salah membantu. Kok pacak macam ni? Ya, saya pengen kasih contoh misalkan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih waktu itu mengajak kepada seluruh yang ada bersama beliau untuk berdiri. Dan kemudian beliau bertanya. Ketika semuanya dalam keadaan berdiri, beliau bertanya. Dan pertanyaan beliau pertama, jika ada di antara kalian ketika menginjak usia akil balighnya meninggalkan sholat, silakan kalian duduk. Akhirnya ada sebagian di antara mereka duduk. Pertanyaan kedua, siapa di antara kalian yang ketika telah menginjak usia akil balighnya yang tertinggal takbir pertama, ketika sholat berjamaah, silahkan duduk. Hampir menyisahkan sekitar 1/2 atau kurang lebih sekitar 2/10 lah. Artinya lagi menyisahkan sekitar 20%, 80% yang duduk. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa di antara kalian yang sejak masa akil balighnya tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis, silahkan duduk. Dan hampir rata-rata lah duduk. Dan yang kemudian menjadikan semua mereka terduduk dengan pertanyaan terakhir. Siapa di antara kalian yang telah menginjak usia akil balighnya tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya, silakan bertahan berdiri. Dan yang pernah meninggalkan tahajud ketika masa usia akil balighnya, silakan duduk. Dan semua orang duduk, yang masih bertahan hanya si Muhammad Al-Fatih. Jadi semua duduk. Dan menyisahkan tinggal Muhammad Al-Fatih yang berdiri. Maka ketika beliau mempertahankan keyakinan agamanya seperti ini, maka akhirnya Allah kuatkan. Dan itulah Rasulullah pernah sampaikan, maka nanti Konstantinopel itu akan takluk, ghulibatir Rum. Rum itu nanti akan jatuh, akan tumbang. Yang mana yang memimpin perperangan adalah dari manusia terbaik, generasi terbaik. Dia adalah orang yang terbaik pada masanya. Dan dia adalah bagaikan sahabatku yang dalam keadaan terbaik. Dan kenyataannya memang pemimpin perang terbaik pada masanya waktu itu adalah Muhammad Al-Fatih. Kalau boleh kita jujur, hari ini pertolongan Allah datang. Muhammad Al-Fatih ternyata bukan ahlul dunya. Beliau itu adalah ahlul akhirah. Orang yang tidak banyak memikirkan perkara dunia dan tidak mau menyibukkan perkara dunia. Beliau hanya mau menyibukkan dirinya terhadap perkara akhirat. Maka di dalam Al-Quran Allah tegaskan, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka yang mengatakan, mengikrarkan Rabbunallah, Allah adalah Tuhan kami. Summa istaqamu, dan mereka beristiqomah dengan ikrar mereka itu. Maka nanti Allah akan hantarkan malaikat-malaikat, yang malaikat ini akan menyampaikan kepadanya, Allah takhaf, Allah tahzan, jangan takut dan jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kemudian diberikanlah kabar gembira
tentang surga yang selama ini telah dijanjikan. Maka hari ini kita ini sebenarnya sedang berupaya untuk mendatangkan nusratullah, mendatangkan pertolongan Allah. Minimal seminimal-minimalnya adalah untuk diri kita sendiri. Jangan ngaku pacak mempertahankan ibadah dengan istiqomah kalau ada di pertolongan Allah. Denglah. Jangan ngerasa hebat untuk mampu menjaga semua kemaksiatan yang sedang kita hadapi kalau tidak di pertolongan Allah. Denglah. Ya manusia taipau bergerak namanya. Kalau tidak butuh lagi dengan pertolongan Allah, lah ngerasa kuat sendiri dengan keimanannya. Kita pacak duduk macam ni pun dengan keimanan kita pun lagi-lagi karena ada pertolongan Allah di sini. Yang kita tidak tahu asbab siapa kok pertolongan Allah ini datang. Bisa jadi bukan asbab kitanya, tapi asbab pengorbanan orang lain yang memohon kepada Allah sehingga Allah jadikan asbab itu hidayah untuk kita. Ya kita wallahu alam hari ini. Asbab siapa kita pacak duduk di sini. Saya sering mengulangi kalimat ini. Siapalah kita 5-10 tahun yang lalu, Pak, mohon maaf. 5-10 tahun yang lalu mungkin nama kita itu sering dibacakan khotib-khotib di atas mimbar karena ngeresahkan masyarakat ini. Mungkin nama aku sendiri pun paling gati disebut kayak ustad-ustad, kiai-kiai gini. Lah dedek, ya Allah lah dedek boleh. Ketenyakan lah dedek boleh. Saking luar biasa ya. Hanya mereka tidak hanya menghujat atau mengomongin. Tapi di malam harinya mungkin ketika mereka tahajud, mereka bawa nama-nama kita ini. Dan bisa jadi Pak, sudah jutaan orang nih meneteskan air mata untuk bawa nama kita nih. Sudah jutaan orang berdoa, memohon kepada Allah, membawa nama kita nih. Kalau kami dalam program dakwah itu diajarkan. Pertama yang sangat dianjurkan dalam diri kami adalah membawa kutep namanya, buku kecil. Yang di kantong. Bawa buku kecil dan bawa pulpen. Bertemu dengan siapapun jangan segan untuk bertanya siapa namanya. Bertanya siapa namanya, jangan nulis di depan dia. Pas dia lah tak ketingok lagi baru tulis namanya. Dan setelah kita tulis namanya, maka nama-nama inilah yang kita bawa ketika malam hari kita terbangun. Maka kawan-kawan ahli dakwah itu menyampaikan yang mereka ambil bagian dalam program dakwah, berkunjungnya kita ke masyarakat, duduknya tausiah seperti ini, berceramah seperti ini. Ini hanya 10% saja dari bagian dakwah itu. 90% kapan? 90% kelak malam. Kelak malam ketika kita tahajud, kita bawa namanya. Kenapa? Karena kita percaya, bukan kita sebab hidayah. Bukan kita yang mendatangkan hidayah. Yang mendatangkan hidayah itu adalah Allah. Maka kita hanya menjadi asbab saja. Semoga Allah ridho. Pertanyaan saya hari ini sekarang. Beberapa banyak kawan-kawan kita yang hari ini duduk-duduk di pinggir jalan. Yang hari ini agi kita ulok-ulok. Yang agi kita hujat dia. Yang kadang kita bawa nama lalai kat usagi berkawan ke dia. Tak pecah dah. Ya, baik dek. Merusak. Tak bagus orang tu dah. Pertanyaan saya, pernah tak terbawa nama dia di dalam doa-doa yang kita panjatkan? Kalau belum, alum dah usah dihujat orang tu. Kalau belum dibawa dalam doa kita, alum jangan dihujat nama orang-orang tu. Karena bisa jadi kita ini pun termasuk orang yang dibawa di dalam doa orang sebelum kita, sehingga menjadi asbabul hidayah. Nah, sekarang kembali lagi kepada nusratullah. Kalau saya boleh jujur, kita ini termasuk yang sudah banyak dapat pertolongan. Hanya dasar kita baik tak sadar. Pertolongan Allah itu sangat luas sekali. Hanya terkadang tolak ukur kita menganggap pertolongan Allah itu di mata kita yang sempit. Sedang buka usaha, bisnis, yang selama ini tidak pernah sholat duha, dapat informasi dari Ustaz, kalau nak mudah rezeki sholat duha. Akhirnya sholat duha hanya sekedar untuk tunggu. Mungkin ada dapat Tapi kalau seandainya kemudian dia sholat duha berkali-kali, berzikir dan segala macam, ternyata bisnisnya bukan maju, jadi kecuali langsung jatuh bisnis. Dia percaya akhirnya kayak sholat duha. Padahal bisa jadi jatuh bisnis dia itulah pertolongan Allah.
Kalau seandainya banyak duit, mungkin nyari anak sembahyang lagi. Nah, disinilah terkadang kita tidak sanggup untuk memikirkan terkait dengan pertolongan Allah ini. Saya belum bicara tentang kiat-kiat, saya hanya baru bicara tentang gambaran-gambaran saja. Saya ingin bercerita tentang teman saya. Cerita ini selagi-lagi saya sering ulang di banyak tempat. Kemarin kami belajar jalan-jalan lah menapak bumi Allah ini. Belajar macam mana napak tilas baginda Nabi. Salah satu teman saya ini, semoga dia tidak nonton live ini, kelaknya sombong boleh namanya aku sebut. Nah, salah satu namanya adalah aku sebut apa? Namanya Bang Ardoin. Bang Ardoin ini amir saya. Yang beliau bukan ustaz. Beliau lompati ade hafalan Quran, tapi ku wajib patuh kayaknya. Karenanya amirku. Beliau bercerita, cerita beliau sampaikan ini sudah lama. Beliau ngomong begini, Ustaz dulu tuh banyaklah hilapku Ustaz, kata beliau. Tapi alhamdulillah kemudian ade niatku berubah. Waktuku baru ade niat berubah. Yang paling pertama ku gawe itu adalah ku minta tolong bidiku tuh untuk pakai jilbab. Karena dia waktu itu belum pakai jilbab. Anggap aku tidak dia nyebut namanya Bang Ardoin tadi. Intinya, nah intinya tuh cerita. Dek, kau pakai jilbab dek. Setiap ku nyuruh bini ku dia pakai jilbab, kami megasak Ustaz. Ribut, tak pakai berhenti ya kami ribut terus. Sampai pada akhirnya waktu itu ku minta tolong bener. Dek, kau pakai jilbab dek. Bini ku tuh ucap macam ni, Bang, men sekali lagi abang nyuruh ku pakai jilbab, along kita cerai-cerai bang. Itu pernyataan bininya. Sejak tuh Ustaz ku dah berani lagi Ustaz nyuruh bini ku pakai jilbab. Tapi gelisah ku di dalam hati. Sampai kemudian adik kawanku ngajak untuk bermunajat lah kepada Allah. Ambil korban harta, korban pikir, korban waktu, korban tenaga. Yang mendekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin selama ini terlalu sibuk dengan urusan dunia. Maka bermunajat kepada Allah. Kemudian beliau belajar beriktikaf waktu itu. Belajar iktikaf. Dan ketika belajar iktikaf pertama merasa nyaman. Tenanglah. Banyaklah nangis kata beliau. Tapi bini kulung berjilbab Ustaz. Udah berani ke nasihat ada. Kutulah pakai sungkok lah. Lanak sembahyang ke masjid sekali-sekali. Dan yang kedua ku nak lagi. Pasku yang kedua Ustaz. Ini yang bikin ku nangis lagi-lagi. Ku izin ke bini ku pagi itu. Dek, abang izin abang nak ikut program iktikaf. Pergilah beliau iktikaf bersama kawan-kawan yang lain. Besok pagi ibu, bapak, bini ku SMS katanya. Karena waktu itu belum ada WA. Bang, adek izin bang, adek nak pergi ke Ramayana. Waktu itu ku punya keberanian nulis SMS macam ni. Iya dek, pergilah. Dek, menpacak pakai jilbab itu bahasa beliau. Dek, menpacak pakai jilbab apa balasan SMS Bang, adeklah pakai jilbab dari hari kemarin. Dan sampai hari ini mukanya pun kuda pacak minggu karena pakai cadar. Sampai detik ini. Ini yang disebut dengan nusratullah. Kuda pernah nasihat anakku, biniku. Kuda berani lagi nasihat biniku. Ku takut ku dicerai kayak biniku. Minta cerai lagi kayak biniku. Jadi ku hanya minta ke Allah saja. Semoga pengorbananku di Allah ridho. Dan kenyataannya macam itulah. Waktu ku bilang, Dek, menpacak pakai jilbab biniku udah ngomong apa yang ngomong gitu. Bang, adiklah pakai jilbab dari hari kemarin. Ini yang saya pahami adalah nusratullah. Kenapa datang? Mungkin ada pengorbanan dia yang Allah ridhoi. Sehingga Allah datangkan pertolongannya. Tak selamanya apa yang kita gawi pertolongannya di situ datanglah. Tak selamanya apa yang kita lakukan di sinilah hasilnya. Saya sering menganalogikan dengan sejarahnya Siti Hajar dan putranya Ismail.
Sejarah Siti Hajar dan putranya Ismail yang diikhtiarkan tidak berbanding dengan apa yang didapatkan. Apa yang maksudnya? Ketika anak menangis, minta disusui, air tak ada, apapun tak ada, maka anak dibiarkan terletak di situ. Yang mengikhtiarkan untuk mendapatkan pertolongan itu adalah emaknya. Maka akhirnya emaknya berlari dari sofa, kemudian ke Marwah. Di Marwah berteriak-teriak cari pertolongan, tidak dapat, kemudian lari lagi ke sofa. Sambil berdoa, menangis, berzikir, memohon, dan semuanya ia pertaruhkan bahkan nyawanya. Mohon maaf, yang berlari siapa? Emak. Yang menangis, emak. Yang berdoa, emak. Yang mempertaruhkan nyawa, emak. Emak yang berlari, emak yang menangis, emak yang berdoa, emak yang mempertaruhkan nyawa. Tapi Allah tak turunkan rezeki melalui sang emak. Allah turunkan rezeki melalui sang anak yang hanya terbaring. Anaknya hanya baring. Gerak kaki keluar air. Yang diikhtiarkan di sini yang berkorban, pertolongannya di sini datang. Lagi-lagi saya pun ingin bercerita tentang teman saya nih lah. Saya tidak berani menyebutkan nama kalau yang sekali ini. Aku takut kalau salah paham. Lagi-lagi ini kita punya masa lalu. Kita ketika sedang masa petualang, ya, sedang mencari jati diri lah. Dan ketika masing-masing sedang mencari jati diri, akhirnya terjebak dengan sesuatu yang tidak baik. Bahkan tiap malam menghabiskan uang sekian banyak hanya sekedar untuk digawe maksiat lain. Tak berhenti maksiat terus sampai pada akhirnya dengan ridho Allah, dan lagi-lagi kita tidak tahu asbab korban siapa, Allah hadirkan hidayah. Dan ketika beliau mendapatkan hidayah, nih kalau sekali keluar rumah tuh sebadan tidak kurang dari 100 lebih juta. Jama bayi sekitar 90-an juta. Lum cincin, baju, sepatu, itu sekali keluar tuh sekitar 150 juta sampai 120 juta yang melekat di tubuh. Tapi ketika Allah berikan hidayah, kata beliau, sampai hari ini ku pakai jam dia malas. Habis kadang jamku yang 10 juta tu anak punya makanya. Ustaz, ku ni dak pacak ngaji. Ku ni dak pacak ngaji. Bahkan sekarang alhamdulillah lah baca. Ku ni dak pernah ngajar anakku ngaji. Ku dak pernah ngajar biniku ngaji. Sampai kemudian akhirnya Allah berikan ku hidayah, ku barulah nak belajar ngaji. Belajarnya itu pun ngafalnya hanya dari surah Al-Fil sampai surah An-Nas. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi dhalil. Hanya itu baik diulang sampai An-Nas. Besoknya ada taklim, mulai lagi dari Al-Fil sampai An-Nas. Besoknya lagi Al-Fil sampai An-Nas. Terus, dan ku juga kadang ngafalnya sama dari Al-Fil sampai An-Nas. Terupaya untuk memperbaiki bacaan. Nah, beliau ini setelah mendapatkan hidayah, pengorbanannya yang awalnya untuk kenikmatan dunia yang sesaat berubah untuk kebaikan akhirat. Setiap dapat informasi ada pembangunan masjid, beliau cepat. Apalagi kalau seandainya ada hamba-hamba Allah yang sedang safar dalam perjuangan agama Allah, apa lagi? Kadang langsung kambing diberi kayak dia. Mana jamaah dari mana ada, tolong potong kambing, beri kambing sana. Dapat informasi ada kawan yang sedang butuh semen untuk bangun pesantren. Bukan 10-20 diberi, langsung 100-200 sak semen diberi ya. Dan ketika yang ini kulakukan, beliau cerita sama saya. Tiba-tiba anak saya yang kelas 6 SD, dulu sekolah di SD 10, ngomong, ya, aku nak masuk pesantren. Merinding badanku, Ustaz, karena ningokku nih, ditampang-tampang. Mana anak Ustaz masuk pesantren, wajar mak pesantren, pak pesantren. Jadi wajarlah kalau anak-anak Ustaz masuk pesantrennya, kok nih alif gede lurus katanya. Akhirnya beliau masuk pesantren. Kuhantarkanlah beliau masuk pesantren, berat betul. Karena gubuk kecil Ustaz di tengah kebun tebu. Jadi kebun tebu semua di gubuk kecil macam tuh. Beri raya mataku dek sanggupku. Tapi bismillah lah aku korbankan, dan pengorbananku mungkin tidak begitu besar dibandingkan pengorbanan dia ini. Karena dia ini di rumahnya fasilitasnya luar biasa.
yang kuberikan. Akhirnya apa Ustaz? Di luar dugaanku lagi-lagi. Hanya dalam waktu 4 bulan. Hanya dalam waktu 4 bulan, Allah takdirkan anakku nih hafal 30 juz Al-Quran. Kawan-kawan yang iktikaf di Darul Azkar di Ramadan kemarin, pas hari ke-30-nya yang mimpin sholat kita. Hari ke-29 yang mimpin sholat subuh kita ini. Dan kemudian beliau melanjutkan untuk memungkinkan hafalannya, untuk menghafal sekali duduk 30 juz. Jadi sekali duduk itu 30 juz, tidak pakai berhenti-berhenti. Alhamdulillah selesai dalam waktu 2 tahun. Dan hari ini beliau berangkat pergi ke Yaman. Sekolah di tempatnya yang Habib baru saja datang ke Indonesia, ke Habib Umar. Dan kemarin beliau tunjukkan kepada saya, Ustaz, sertifikat apa Ustaz yang didapatkan ke anak pada Ustaz? Jadi pas saya lagi bersama beliau kemarin di Jawa Barat, ditunjukkan sertifikat. Anaknya lagi berfoto, megang sertifikat ini. Dari sekian ribu santri yang ada di Yaman, anak dia dapat sertifikat menjadi pelajar terbaik dalam setoran hafalannya. Nyepak banget kita nengok dia bener. Kata koyel-yel terus gawe kita nih. Masya Allah. Tidak tahu, kita tidak tahu pertolongan Allah di datang. Ternyata dia balik pengorbanan. Nah sekarang ini nggak tahulah aku. Jujur Beo, lebih khusyuk, jujur Be. Lebih khusyuk kita nonton bola atau lebih khusyuk kita baca Quran? Ya. Ibu lebih khusyuk, jujur lebih khusyuk berdandan atau berzikir? Kita kan bicara nak mendatangkan pertolongan Allah nih. Ya, kok nak bicara bayi kan? Berdandan tuh kayak terasa betul, menjiwai gitu. Alat dikitnya kita hapus. Tapi zikir tuh tidak nyaman rasanya. Paling hanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau ya artinya kita kan sekarang sedang memantaskan diri, maksudku tuh. Sedang memantaskan diri untuk mendatangkan pertolongan Allah. Jangan sampai agi fokusnya kita baca WA daripada fokus kita baca Quran. Kalau fokusnya kita membaca WA lebih daripada fokus kita baca Quran, mohon maaf, saya tidak tahu datang apa tidak pertolongan Allah ini, karena itu hak prerogatif Allah. Tapi serasa ya, berat betul kita nak mendatangkan pertolongan Allah, sementara Allah pun kita abaikan. Sekarang, misalkan kita sedang di kantor, kita suranglah deh. Azan berkumandang. Azan zuhur berkumandang, kita sedang asik di depan laptop, pakuk, tanggung. Akhirnya kita bilang, "Bang, yuk kita salat dulu, Bang." "Bang, lala Bang, tanggung nih, Bang." "Ngapain, Bang?" "Ya, kune tengah nyari rezeki nih." Ibu, kita gawe nih, madehnya sedang mencari rezeki. Sementara azan itu yang maha memberikan rezeki panggil. Yang maha memberikan rezeki manggil, kita abaikan dengan alasan kok tengah nyari rezeki. Dia masuk akal kan sana. Yang nak datangkan pertolongan Allah maksud saya. Saya ini sedang berjuang mencari rezeki untuk keluarga Ustaz. Kalau seandainya aku stop kelak macam mana ini penting nih Ustaz. Waktunya hanya 2 menit, 3 menit lagi. Tuh azan tuh yang maha memberikan rezeki manggil. Mana melogikakannya? Tidak masuk akal maksudku tuh. Yang maha memanggilnya kita jawab, yang kita pingin rezeki dari yang maha memanggil. Jadi intinya lagi-lagi ini belajar untuk memantaskan diri dan mematutkan diri. Saya melihat dari kawan-kawan yang ahli korban itu betul-betul terasa betul. Nusratullah itu datang. Biar kita tidak salah paham juga dengan kawan-kawan yang sering ambil bagian berkorban, Allah hadirkan rasa risau dalam diri mereka. Mereka itu kalau di rumah tuh malah sedih, risau. Karena masih ngebayang
dalam otak mereka ini terbayang-bayang macam manilah adik-adik rumah-rumah Allah yang belum dikunjungi. Kalau seandainya aku tidak datangi, kalau Allah akan tuntut di akhirat, maka diberikan rasa risau. Jadi adik teman bercerita tentang saudaranya yang sedang ambil bagian program dakwah, izin sama anak, istri dan keluarganya untuk bergabung sama kawan-kawan jumpa umat di belahan daerah yang lain. Dan waktu yang lumayan cukup lama. Waktu itu istrinya sedang hamil, ditinggalkan. Tapi bismillah lah. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa tolong, saudara. Akhirnya beliau keluar. Dan ketika beliau keluar, setelah masa tangguhnya datang, sekian bulan kemudian beliau alhamdulillah selesai program dakwanya, pulang ke rumah. Akhirnya bertanya kayak gini ya, Dek, kemarin abang hanya tinggalkan duit 2 juta. Cukup gak, Dek? Itu pertanyaan. Kemudian adiknya ngomong sambil nangis, Masya Allah bang, lebih dari cukup bang. Akhirnya abangnya bertanya, adik macam mana? Gak tahu bang, apa yang terbesit di otak adik itu langsung datang barangnya. Malam-malam adik kepikir martabak. Qadarullahnya habis maghrib, ibu datang bawa martabak bang. Adik kepikir bang nak makan pempek. Besok pagi ada orang datang bawa pempek bang. Ngomong macam tu. Tetangga datang bawa pempek. Akhirnya adik minta apa? Adik terkadang kepikir lah minta sesuatu. Tapi dan alhamdulillah Allah hantarkan. Langsung kata laki ya, Dek, kalau macam ni, kok adik minta dunia, Dek? Kenapa adik tak mau minta hidayah, Dek? Kalau memang Allah hadirkan pertolongan. Inilah kalau ambil bagian perjuangan di jalan Allah. Allah hadirkan pertolongan. Nah yang hari ini kalau kita lagi minta untuk sebatas dunia kita. Artinya kita lemah betul. Sementara orang tidak lagi memikirkan kenyamanan dirinya. Karena Allah hadirkan rasa risau terhadap hidayah umat yang lain. Saya ingin cerita lagi ini karena memang sering saya ceritakan juga. Ketika kami pulang dari Lampung, momen-momen ceramah pun saya sering sampaikan. Kami pulang dari Lampung itu sempat ngantuk. Akhir ketika cobalah hidupkan anak Allah, kita hiduplah musik waktu ya kan. Rupa terbuka lagu-lagu barat, Pak. Ini bagus deh aku bercerita, tapi dia halnya hikmah nih. Vokalis band ternama pada masanya dulu. Ketika saya masih di Mesir, gantilah kedengar kayak lagunya nih. Band Linkin Park. Linkin Park ini pada masanya dia band yang lebih bagus daripada dia. Nah, vokalisnya itu Ibu sekarang lah gesap mati. Nyalah mati. Dan proses matinya dia dengan cara bunuh diri. Gelegar dia mati bunuh diri. Padahal waktu itu sedang berada di puncak-puncak popularitasnya. Dan band terbaik Linkin Park pada masa itu. Indonesia liwat band-band Indonesia nih. Dan dia sejajar kayak band Metallica dan lain sebagainya lah waktu itu. Nah, yang lah pernah dapat pertanyaan dari saya, kita diam saja. Ibu-ibu saya nak tanya, bapak-bapak. Ketika vokalis band Linkin Park ini gelegarnya mati bunuh diri, salah siapa? Cobalah dijawab. Nyaku bertanya, nyaku dek kawan jawab surah. Gelegarnya timbangnya kepalanya, mati. Salah siapa? Hah? Oh salahnya, budu genya nih. Ulang lagi. Ibu mohon maaf, gelegarnya timbangnya kepalanya mati. Duitnya banyak, popularitasnya tinggi. Salah siapa? Salah siapa? Salahnya. Oke. Yakin salah dia? Ibu, nah inilah yang disebut dengan hidayah yang Allah berikan kalau sudah punya rasa risau itu bedanya. Saya coba sampaikan dulu begini ya. Dia itu, vokalis Linkin Park itu mungkin sedang berupaya untuk mencari kebahagiaan.
Maka dia dapat informasi kalau kanak bahagia, maka kumpulkanlah harta sebanyak mungkin. Akhirnya terkumpullah harta sebanyak mungkin. Dan ketika terkumpul harta, ternyata tidak bahagia. Akhirnya dikata kawannya, kalau nak bahagia, popularitas ketinggian. Akhirnya dak di band yang lebih baik daripada Linkin Park itu. Tapi ketika popularitasnya puncak-puncak popularitas, dak bahagia juga. Gelisah terus. Kalau kanak bahagia, maka kau pakai obat-obatan. Segala macam bentuk obatlah dipakai. Tak bahagia juga. Kalau kanak tambah bahagia, kau hadirkan perempuan sebanyak mungkin dalam hidupmu. Segala macam bentuk perempuan didatangkan dalam dirinya. Setelah semua yang dia dapatkan, tak bertemu juga dengan bahagia. Karena siapapun yang punya duit, yang punya ini, punya itu, jujur dia tak bakal bahagia kalau tak di kehidupan agama dalam dirinya. Karena sesungguhnya Allah hadirkan ketenangan dan kebahagiaan mutlak hanya dalam menghidupkan agama. Akhirnya karena dia tak tahu kalau kebahagiaan itu hanya ada dalam cara menghidupkan agama, akhirnya dia cari harta dapat dia tak bahagia. Dia cari popularitas lah dapat dia tak bahagia. Dia cari perempuan lah dapat dia tak bahagia. Dia pakai obat-obatan lah, dipakai semua obat-obatan dia tak bahagia. Katanya mabok-mabokan, semakin mabok semakin pening, semakin tak bahagia. Karena dia putus asa tidak bertemu dengan kebahagiaan, akhirnya dia mati. Karena dia tidak tahu bahwasanya kebahagiaan itu ada di balik agama. Pertanyaannya, lah ada loh yang menyampaikan itu kepada vokalis Linkin Park tadi, bahwa kebahagiaan itu berada dalam menghidupkan agama. Kalau seandainya belum ada orang yang menyampaikan ini kepada vokalis Linkin Park, kelak di hari kiamat, ketika dia nak dilemparkan ke dalam api neraka, dia akan komplain, ya Allah, kenapa aku dilemparkan ke api neraka? Ya karena kamu mati bunuh diri. Kamu dulu bagak masih mati bunuh diri. Ya Allah, kau sedang berupaya untuk menghidupkan menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan, tapi tidak bahagia-bahagia. Tidakkah kau ketahui bahwasanya kebahagiaan itu kau dapatkan dari menghidupkan agama? Tak pernah saya dengar itu, ya Allah. Tak pernah ada orang menyampaikan itu kepada saya, ya Allah. Sekian banyak umat Islam, tak ada satu pun yang menyampaikan kepadamu, tak ada. Kalau macam tu, ya Allah, boleh saya dilemparkan dalam neraka, tapi tolong libatkan seluruh umat Islam yang hidup pada masa saya bersama saya dalam api neraka, ya Allah. Karena mereka tak pernah menyampaikan kebenaran itu kepada saya, ya Allah. Nah ini, kalau macam ni ada ya, saya nak tanya kembali. Dia mati bunuh diri itu kemungkinan besar salah siapa? Hah? Tadi yang dominan ibu-ibu tanya. Sekarang aku tanya ini, ibu jujur deh hari ini. Salah siapa? Hah? Ya, Agi berani ngomong salah dia. Agi berani ngomong salah dia. Nah, maka hari ini kita tidak tahu hidayah itu datang dari mana. Pertolongan Allah itu datangnya dari pintu mana. Hanya sekarang yang harus kita lakukan adalah mengikhtiarkan pertolongan Allah itu datang. Dan pertolongan Allah itu datang tak ada lain kecuali dengan pengorbanan demi pengorbanan. Kalau dalam konsep ibadahnya ada, misalkan dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Kan tidak masuk akal kadang ada masalah. Kadang kita kan seringlah solusi. Ustaz ni ada masalah banyak, Ustaz ke sholat dia selesai dia ke sembahyang, Ustaz. Coklah. Malah ngomong macam tu. Dia selesai Ustaz ke sholat katanya. Allah kah? Nak mana kita nak ngomong? Karena Allah sampaikan pertolongan itu Allah datangkan dari sabar dan sholat. Saya kalau orang datang ke rumah impak sembahyang tidak pernah. Ku ni pening Ustaz, banyak masalah Ustaz dan segala macam. Kita hanya katakan ya, wajar saja. Tapi kalau sudah terjaga ibadah sholatnya dan kemudian dia punya banyak masalah demi masalah, itu bukan masalah.
tapi sedang Allah upayakan untuk naik level. Itu bedanya. Kalau seandainya ibadahnya terjaga, sholatnya terjaga, sabarnya terjaga, ujian datang, terus difitnah orang, terus diulang orang, terus dihujat orang, terus itu bukan masalah. Tapi sesungguhnya itu Allah hadirkan untuk naik level dia. Jadi begitu Ibu. Mohon maaf agak pilek. Jadi megang tisu terus dari tadi. Nyambung kena apa yang nak ngomong nih, karena tidak berani nasihat. Saya hanya berani bercerita saja. Cerita dari pengalaman-pengalaman yang saya lihat. Dan sebenarnya ku pribadi banyak yang aku cerita. Namun lebih baik bukan dalam majelis seperti ini saya ingin bercerita. Cerita personal. Kalau ku cerita macam ini, kalau aku sombong lah. Ngelangit utak, wow. Tidak berani kita takut. Karena saya yakin ibu pun punya pengalaman-pengalaman yang sama. Ketika kita berada di jalan yang benar, pengorbanan di balik agama kita kuat, pada akhirnya Allah hadirkan pertolongan-pertolongan itu di luar dugaan kita. Masya Allah, kok tak datang lagi pertolongan, tak datang lagi pertolongan, tuklah diberi pertolongan. Sampai saya punya teman Besatrian namanya. Besatrian ini kurang lebih sudah 11 bulan ambil program dakwah. Beliau masih sekitar 1,5 bulan sisanya. Setrian. Bininya ditinggal ketika anak lagi bayi. Pas ditanya, Syekh, kalau kau ditanya orang, kau kok tinggalkan anak bini kaki bayi macam tu? Tak takut orang makan apa? Ustaz katanya. Orang yang masuk penjara 5 tahun bini yang hidup-hidup lah katanya. Ya jawaban dia kan. Kalau kan bisa tinggal lah orang yang masuk penjara atau 5 tahun, 7 tahun divonis, bahkan seumur hidup divonis. Bini yang hidup kan, lagi sihat. Ya kita ini berjuang di agama Allah. Masa bini kita dia dijaga agama Allah katanya. Lah benar lagi, aku tidak perlu kasih dalil-dalil lagi deh. Kira benar kata kau ngomong nak ya. Masya Allah, Ibu. Intinya pengorbanan yang hari ini Allah minta. Ya, saya ingin sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah dengan mudah kalian menganggap diri kalian akan masuk surga Allah, sementara kalian belum mendapatkan ujian seperti orang-orang sebelum kalian? Mereka mendapatkan kehimpitan, kesengsaraan, bahkan guncangan dalam diri mereka. Hatta yaqular rasul, sampai Rasulullah bersama para sahabatnya pun berkata, mata nasrullah, kapan gaya pertolongan Allah ini datang? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu amatlah sangat dekat. Namun dekatnya pertolongan Allah diawali dari pengorbanan demi pengorbanan, ujian demi ujian di awal tadi. Nah, kita hari ini pun sedang mengikhtiarkan itu. Pengorbanan silahkan, lakukan apapun yang pacak kita lakukan. Korbankan apapun yang pacak kita korbankan, dan diniatkan semoga ini dapat mengekalkan hidayah dalam diri kita, dan kedua menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Insya Allah jangan takutlah. Kalau saya sering ceramah di banyak tempat, saya ngomong kalau pengen untung, tidak dirugi-rugi ya, maka berbisnis instan. Tapi modalnya besar Ustadz, tidak pakai modal. Dan dipastikan bisnis instan tidak dirugi-rugi ya. Bisnis apa itu? Intan surullah yang surkum wa yusabbit akdamakum. Itulah bisnis instan. Intan surullah yang surkum. Kau tolong agama Allah, Allah tolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mantapkan langkah perjuangan kalian. Dan hari ini kalau nak mendatangkan pertolongan Allah, maka tolonglah agama Allah. Banyak masih caranya. Saya juga banyak berkenalan dengan kawan-kawan. Misalkan hari ini kan ada pertemanan di, kalau yang saya sering berkumpul dengan kawan-kawan Paskas misalkan ya.
saya bertemu dengan abang-abang yang mereka pun luar biasa bercerita. Ustadz pun tidak tahu dulu tidak enak aku bercerita siapa pun sekarang dulu Ustadz. Tapi alhamdulillah hari ini Allah berikan banyak hidayah lah. Dan kemudian pengorbanan demi pengorbanan coba kami upayakan, dan alhamdulillah Ustaz, ternyata ada buah dari pengorbanan yang kami lakukan. Anak-anak kami sekarang Allah karuniakan sudah hafal Quran. Ada juga kok Ustaz, kami ini dari keluarga musisi semua ya nah. Tapi alhamdulillah hari ini anakku salah satu menjadi yang dikaderkan termasuk yang terbaik. Basicnya dari pesantren. Maka pengorbanan macam ini insya Allah adi baikah. Dan hari ini Ibu silahkan pengorbanan apa yang pecah kita lakukan dalam upaya untuk mendatangkan pertolongan Allah. Banyak caranya. Misalkan Bang Uni yang sekarang sedang yang punya usaha bengkel motor misalkan, no? Kemudian memberikan diskon untuk mereka. Setiap pondok pesantren atau setiap panti-panti asuhan ingin memperbaiki motor, di tempat kami ini insya Allah kami diskon. Bahkan kami gratiskan, misalkan begitu. Kalau untuk pesantren dan anak-anak yatim. Bisa jadi pengorbanan itu berat Pak, berat. Nyari duitnya Ustaz, bukan nyari gitu. Berat, tapi disitulah Allah insya Allah hadirkan pertolongan. Di Jawa itu ada namanya soto Kudus Kauman kalau tidak salah. Soto Kudus kalau tidak salah saya di Jawa itu. Setiap hari Jumat menggratiskan ibu hamil dan hafiz Quran sambil nyetor surah Al-Muluk atau surah apa gitu. Jadi kalau nak makan gratis nyetor surah Al-Muluk, tabarakalladzi biyad gratis. Masya Allah, setiap tahun waktu itu tahun 2010 saya masih ngajar di Azhari Islamic School karena ada jauh dari Azhari itu ada satu Kudus Kauman, dan setiap Darul Askar Azhari Islamic School, setiap Azhari Islamic School bikin acara, mereka selalu memberikan sekitar 500 kupon makan gratis di soto Kauman loh. Nyaku ngambil kita dulu kau. Yang lainnya baru kami bagi-bagi. Ustazah mau ambil silakan. Ustaz mau ngambil ku ambil. Diri lagi bujang, butuh makannya macam ni kan. Waktu itu mereka setiap tahun memberangkatkan 50 orang pegawainya untuk berangkat umroh. Setiap tahun. Dan sekarang aku tahu berapa banyak. Padahal kalau dihitung-hitung ngasih makan gratis setiap Jumat tuh duit harusnya berkurang. Kemudian yang ibu-ibu hamil seberapa banyak yang ada buka di situ, itu pun lah berkurang pendapatan. Belum lagi yang hafal surah Al-Muluk lah berkurang lagi. Tapi kenyataannya di berkurang. Adik terus bertambah dan terus bertambah. Dan begitu banyak lagi cerita yang lain kalau nak kita hadirkan. Dan tinggal percaya apa dah, dan siap jalankan atau enggak. Nah, insya Allah ini gambaran materi yang ingin saya sampaikan terkait dengan Nusratullah sesuai dengan judul di atas itu kan, cerita-cerita inspirasi. Dan saya alhamdulillah sudah bercerita tentang orang-orang yang di sekitar saya saja. Dan saya tak mau banyak bercerita tentang orang yang di luar yang saya pun tak kenal orangnya. Tapi ini saya bercerita tentang teman-teman yang duduk bareng saya, yang makan bareng saya, dan lain sebagainya. Bahkan waktu saya di Lampung, abang saya pun ikut tuh. Waktu saya di Lampung, saya bertemu dengan kakek tua. Kakek itu sudah tua sekali. Kami manggil Kuang. Kuang itu hanya sampan kecil saja. Jadi beliau cerita sama saya, Ustaz, waktu saya ambil program dakwah waktu itu, Ustaz. Kemudian ketika baru berjalan sekitar sebulan lebih lah saya ikut jumpa umat. Kawan-kawan termasuknya waktu itu yang mimpin kami dapat telepon dari tetangga saya. Katanya istri saya wafat.
istri saya meninggal kata beliau. Nah kemudian mereka bermusyawarah, dikasih tahu apa dak kepada Kuang ini. Karena Kuang ini memanglah tuwe, kasihan ke Kuang ini takut dia ketrum. Akhirnya mereka memberanikan diri ngomong ke Kuang. Kuang itu cerita sama saya langsung. Dan ketika cerita sama Kuang, Kuang, saya ingin sampaikan bahwa istri Kuang telah meninggal. Apa jawaban Kuang? Iya, saya sudah tahu. Terkejut kawan-kawan. Dok, tahu dari mana? Malam tadi saya mimpi. Istri saya pakai pakaian putih, dibawa oleh 2 orang yang pakaian putih, putih lah. Dan seraya berkata, saya tunggu abang. Dan waktu itu saya tahu istri saya sudah meninggal. Ketika saya tidur, saya mimpi istri saya pakai pakaian putih, senyum tertawa dibawa oleh 2 orang yang pakai pakaian serba putih lah. Senyum nyapa saya. Dan akhirnya beliau sampaikan, ya saya ikhlas, biarkanlah surga tempat kami kemudian bertemu. Tuh Kuang tuh atau lah tuwe bener. Tanya ke abang punya Bajari. Dan kami pergi ke rumahnya gubuk. Lagi besar gubuk dalamnya ya. Cip gubuk ah. Dan Masya Allah. Tapi luar biasa. Maka saya bilang, biarkan sajalah surga tempat terbaik bagi orang yang ingin ambil bagian untuk program dakwah ini. Dan siapapun yang ingin ambil pengorbanan untuk agama ini, insya Allah Allah pantaskan nanti di mana kita berada. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Semoga kita diistiqomahkan dalam kebaikan. Yang benar datang dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.